Kericuan ini terjadi saat para mahasiswa ini memaksa masuk gedung rektorat untuk bertemu rektor namun dihadang puluhan satpam kampus. Banyaknya mahasiswa membuat petugas keamanan kampus kewalahan dan akhirnya berhasil masuk gedung rektorat. Sementara dorongan massa membuat sejumlah kaca gedung rektorat pecah. Namun niatnya untuk bertemu rektor Unsud Ahmad Sodik tak membuahkan hasil karena sedang berada di luar kota. Mahasiswa pun akhirnya menduduki gedung rektorat sambil terus berorasi di dalam gedung. Aksi demo ratusan mahasiswa merupakan aksi kedua kali menolak kenaikan UKT tahun 2024 untuk mahasiswa baru. Pasalnya kenaikan UKT ini dinilai terlalu tinggi. Bahkan kenaikan UKT ini mencapai 5 kali lipat dari UKT tahun 2003 lalu. Dia tetap meminta untuk dibatalkan ya, kenaikan UKT. Pokoknya UKT masih tidak jelas, UKT masih mahal. Kita menuntut untuk turun, dicabut undang-undangnya, diganti undang-undang yang baru, kembali seperti sebelumnya. Begitu. Sementara itu pihak rektorat Unsud beralasan jika kenaikan UKT 2024 ini didasarkan atas berbagai pertimbangan. Di antaranya biaya UKT yang berlaku selama ini ditetapkan sejak tahun 2012 belum pernah mengalami penyesuaian. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayyubi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Cileunyi, Kabupaten Bandung tega menghabisi nyawa istrinya lantaran tak terima dicerai. Usai kejadian, pelaku menyerahkan diri ke polisi. Gara-gara gelap mata, seorang pria di kampung Sukarame, Cileunyi, Kabupaten Bandung tega menghabisi nyawa istrinya. Peristiwa bermula saat pelaku dan korban terlibat cekcok pada Senin dini hari. Korban sempat mengatakan ingin bercerai dengan pelaku. Tak terima akan dicerai, pelaku yang sedang memperbaiki cangkul menganiaya sang istri hingga meninggal dunia. Setelahnya pelaku langsung menyerahkan diri ke Mapolsekta Cileunyi. Ya, nggak sosialisasi gitu orangnya. Jarang keluar gitu? Jarang keluar. Misalkan kalau warga yang lain mah posisinya bareng-bareng, kalau misalnya ada musyawarah lah. Ini mah orangnya tertutup banget gitu posisinya. Udah berapa lama ini Pak korban sama pelaku tinggal di sini? Sekitar 7 tahunan rumah tangganya gitu. Udah punya anak satu, cuma udah meninggal. Membunuh istrinya bernama A dengan menggunakan benda tumpul yaitu gagang cangkul dan dipukulkan ke kepalanya beberapa kali pada kepala belakang dan samping kiri telinga sehingga menyebabkan korban itu mengeluarkan darah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku mendekam di ruang tahanan Mapolsekta Cileunyi. Pelaku dijerat Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga dan terancam 15 tahun kurungan penjara dengan denda Rp45 juta. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Tidak menemukan unsur pidana, polisi akhirnya menutup kasus bunuh diri Brigadir RAT. Keluarga yang menolak otopsi akhirnya menerima keterangan polisi bahwa Brigadir RAT tewas bunuh diri. Polisi telah menutup kasus kematian Brigadir RAT meski motif bunuh dirinya belum terungkap. Alasan polisi menutup kasus bunuh diri Brigadir RAT adalah karena tidak ditemukan unsur pidana. Kesimpulan ini diambil berdasarkan keterangan para saksi dan didukung barang bukti serta hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Disimpulkan bahwa jenazah yang ditemukan di dalam mobil pada halaman rumah di Jalan Mampang Perapatan 4 RT 10 RW 2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan karena korban bunuh diri dengan cara menembakkan senjata api jenis pistol HS kaliber 9 mm ke arah kepala. Polisi telah menunjukkan sejumlah bukti kepada keluarga korban, diantaranya rekaman CCTV dan keterangan dari dokter forensik Rumah Sakit Polri. Keluarga yang tidak mengizinkan otopsi jenazah Brigadir RAT akhirnya menerima keterangan polisi bahwa Brigadir RAT tewas karena bunuh diri. Dari Jakarta, Abdul Aziz Laksana, iNews melaporkan.
Aparat kepolisian menangkap pelaku penembakan yang menewaskan seorang juru parkir di halaman parkir Hotel Braga di Banyumas, Jawa Tengah. Dalam pemeriksaan terungkap pelaku 2 kali menembakkan pistol rakitannya yang menembus bagian jantung dan hati korban. Tim Gegana Brimob Polda Jateng bersenjata lengkap mengepung menangkap Anang Yusuf di komplek Rumah Indah Jalan Jailani, Karangwangkal, Purwokerto. Pelaku diringkus saat berduaan dengan teman wanitanya. Usai menembak mati Pajar Subakti, pria 37 tahun, seorang juru parkir di Hotel Braga, Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita senjata api rakitan dan sejumlah peluru. 2 proyektil berhasil diambil dari bagian jantung dan hati korban. Pelaku menembak juru parkir 2 kali. Jadi yang satu kena dadanya tembus, yang 2 kena perut, itu yang di hati. Kita sudah nanti akan dilakukan otopsi dan lain sebagainya untuk memastikan tentang matinya korban, akan koordinasi dengan keluarganya. Untuk apa? Untuk koleksi tadinya Pak. Koleksi. Terus untuk proyektil yang peluru tajam dapat dari mana? Dari ada juga. Dari ada juga. Berapa beli? 2 juta. Penembakan bermula saat korban meminta uang parkir sebesar 15.000 pada pelaku yang keluar dari hotel Sabtu pukul 4 pagi. Namun karena hanya mempunyai uang Rp7.000, pelaku menolak memberikan uang parkir hingga terjadilah percekcokan. Rekaman CCTV memperlihatkan keributan di pos parkir bagian belakang Hotel Braga. Saat itulah tiba-tiba pelaku menembak korban. Selain Anang Yusuf Rianto tersangka penembakan tukang parkir, polisi menetapkan 2 tersangka lain yang berperan menjual senjata rakitan dan peluru. Pelaku yang merupakan residivis kasus perampokan di Bandung, Jawa Barat membeli senjata rakitan seharga Rp8 juta dan sejumlah peluru seharga Rp2 juta. Atas perbuatannya pelaku diancam Undang-Undang Darurat tentang penggunaan senjata ilegal dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Diduga memotong jalur saat hendak menyeberang jalan, sepeda motor menabrak sepeda motor lain dari arah berlawanan di Jalan Poros, Kelurahan Petuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sementara gara-gara ambil bungkusan kue di pedal kopling kemudi, sebuah mobil pickup pengangkut rombongan kondangan menabrak pagar pembatas di Jalan Raya Legok, Kabupaten Tangerang. Inilah detik-detik rekaman CCTV saat motor menabrak motor lainnya di Jalan Poros, Kelurahan Petuade, Kecamatan Turekate, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Terduga pelaku yang menabrak kemudian kabur saat melihat korban terpental dari sepeda motornya. Kecelakaan ini sontak menghebohkan warga maupun pengendara lainnya yang melintas. Sejumlah warga di lokasi langsung menolong korban yang tak sadarkan diri tergeletak di aspal. Kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Pelaku sekarang dalam lidik, kami sudah berupaya untuk mencari kamera atau CCTV yang bisa melihat atau mengidentifikasi yang melarikan diri ini. Saat ini kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Maros telah menerima laporan dari keluarga korban terkait peristiwa tabrak lari yang melibatkan 2 motor. Polisi juga masih menunggu itikat baik dari pemotor tersebut untuk menyelesaikan dan bertanggung jawab dengan kejadian ini. Dirlantas Polda Jatim bersama Satlantas Polres Probolinggo Kota menggelar olah TKP kecelakaan moge yang menewaskan 2 orang. Hasil dari pendalaman sementara, korban mengendarai moge dalam kecepatan tinggi dan moge tidak terdaftar di TNKB atau tanda nomor kendaraan bermotor. Dirlantas Polda Jatim bersama Satlantas Polres Probolinggo Kota menggelar olah TKP di tempat terjadinya kecelakaan motor gede atau moge di jalur Pantura atau tepatnya di Desa Banjarsari, Sumber Asih, Probolinggo. Hasil dari olah tempat kejadian perkara, korban diketahui pasutri bernama Abdul Aziz dan Ersya Kartika warga Surabaya. Hasil dari pengecekan nomor plat kendaraan yang melekat pada unit moge tersebut tidak terdaftar di TNKB atau tanda nomor kendaraan bermotor. Dan motor rangka serta nomor mesin tersebut tidak terdapat di RI atau Regiden. Sementara dilihat dari jarak antara titik terjadi tabrakan hingga korban terjatuh sejauh 38 meter, diduga kendaraan tersebut dalam kecepatan tinggi. Kami juga telah melakukan pengecekan
dari TNKB ataupun nomor kendaraan yang melekat pada kendaraan tersebut tidak terdaftar, termasuk juga hasil pengecekan terhadap nomor rangka dan nomor mesin juga tidak teridentifikasi, terregistrasi di ERI. Hingga kini polisi terus melakukan pendalaman terkait kecelakaan rombongan moge yang menewaskan 2 orang tersebut. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. 3 rumah mewah di perumahan kawasan Teluk Naga, Tangerang, Banten yang dijadikan markas operator judi online digerebek Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Hasilnya 11 orang berikut barang bukti perangkat elektronik diamankan oleh petugas. Pemberantasan judi online di Indonesia terus dilakukan Polda Metro Jaya. Setelah sebelumnya menggerebek sebuah rumah mewah di Depok, Jawa Barat, kali ini unit 5 Subdit Resmob di Treskrim Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan terhadap 3 rumah mewah yang dijadikan markas operator judi online di kawasan Tanjung Burung, Teluk Naga, Tangerang, Banten. Hasilnya 11 orang yang berperan sebagai pengelola, telemarketing, customer service, dan admin berikut barang bukti, pelangkat elektronik, dan telepon genggam diamankan petugas. Dari hasil pemeriksaan sementara, sindikat judi online Cuaca 77 ini baru beroperasi 4 bulan selama tahun 2024. Namun sedikitnya para pelaku sudah menghasilkan omset sekitar 1,5 miliar rupiah per bulannya. Saat ini pelaku dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan intensif. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Seorang penumpang mobil pribadi di kota Medan menjadi sasaran jambret usai pulang dari luar kota. 2 unit handphone, ATM, dan uang di dalam dompet dibawa kabur. Rekaman CCTV merekam detik-detik seorang penumpang mobil di Jalan Pukat 6, Kota Medan, Sumatera Utara dijamret oleh 2 kawanan pencuri yang menggunakan sepeda motor. Awalnya korban yang menumpangi motor berwarna putih baru tiba di depan rumahnya selepas dari luar kota. Saat hendak turun, tiba-tiba 2 orang yang mengendarai sepeda motor langsung memepet dan menarik tas korban. Korban yang terkejut dengan pelaku yang mengambil tasnya refleks mencoba mengejar, namun pelaku sudah lebih dulu kabur memacu sepeda motornya. Atas kejadian itu, korban kehilangan 2 unit handphone, ATM, serta uang tunai yang ada di dalam dompet di tas tersebut. Jadi aku turun, pas baru mau selempangin, jambretnya udah ambil. Dia 2 orang, yang satu itu yang agak, dua muda, satu itu agak kecil yang di belakang. Yang ambil ini yang di jokinya. Ini pelakunya, iya Bang? betul, sepeda motor gak ada plat dia. Korban berharap polisi lebih mengintensifkan patroli di wilayah rawan aksi kejahatan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, tebing setinggi 40 meter kembali longsor hingga menutup sebagian badan jalan di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Warga khawatir longsoran tersebut sangat dekat dengan permukiman dan nyaris menimpa sejumlah pengendara. Detik-detik terjadinya longsor terekam kamera amatir warga. Inilah detik-detik terjadinya longsor di Kelurahan Mamasa, Kabupaten Mamasa kemarin siang. Tebing setinggi 40 meter tiba-tiba longsor hingga menutupi sebagian badan jalan serta menimpa sebuah tiang listrik. Longsornya tebing sempat menimbulkan kepanikan saat terjadinya longsor, sejumlah kendaraan sedang melintas. Dan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan, sejumlah petugas TNI Polri berjaga di lokasi. Sebuah alat berat dikerahkan untuk menyingkirkan material longsor. Meski tidak menimbulkan kerusakan, namun peristiwa ini membuat takut warga sekitar karena lokasi longsoran sangat dekat dengan permukiman warga. Kejadian longsor ini telah berkali-kali terjadi di musim penghujan. Seorang petani tertimbun longsor di Kabupaten Cimanggu, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Pencarian terpaksa dihentikan Senin sore karena cuaca buruk dan petugas SAR gabungan terkendala medan yang ekstrim serta minimnya alat berat.
Operasi pencarian tim SAR gabungan terhadap seorang petani yang tertimbun longsor di Kampung Cimanggu, Desa Cempaka Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat ini dilanjutkan hingga Senin sore meski belum membuahkan hasil. Proses pencarian terpaksa dihentikan untuk sementara karena hujan turun. Petugas terkendala medan yang ekstrim dengan bagian atas lokasi longsor terdapat tebing yang menggantung dan dikhawatirkan terjadi longsor susulan jika hujan turun. Fokus pencarian kita fokuskan di material-material longsoran, kemudian penyisiran sungai. Demikian. Nah, jika baik sesuai dengan prosedur pencarian, operasi pencarian pertolongan adalah maksimal 7 hari. Namun demikian jika ada ditemukannya tanda-tanda korban bisa dibuat kembali operasi SAR. Oman, petani berusia 63 tahun, dinyatakan hilang saat kejadian longsor di Kampung Cimanggu. Hujan deras yang mengguyur pada Jumat kemarin menyebabkan tebing setinggi 50 meter di Kampung Cimanggu longsor hingga menimbun seorang petani. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono iNews melaporkan. Pemirsa, sesosok bayi perempuan lengkap dengan ari-ari ditemukan oleh seorang pekerja somel kayu di Desa Paupau, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Sementara di Maros, warga menemukan bayi laki-laki dalam kondisi sehat meski dikerubungi semut di dalam kardus yang tergeletak di pinggir jalan. Penemuan bayi perempuan di atas tumpukan kayu menggegerkan warga Desa Paupau, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Saat ditemukan, kondisi bayi lengkap dengan ari-ari. Saksi mata mengatakan penemuan bayi berawal saat seorang pekerja somel kayu mendengar tangisan bayi. Warga kemudian menemukan bayi perempuan di dalam kardus di atas tumpukan kayu, berikut sarung, baju, kaos, dus, dan kasa medis. Saya lihat ke belakang, lihat ada dos. Di situ ada anak-anak yang menangis. Saya bilang anak-anak, terus saya lari pergi Iya. Ambil Pak Di? Iya, lari saya pergi terus pada saat ditemukan, apa-apa yang ditemukan di dalam dos itu? Itu Ji, sarung 2 sama baju kaos 1. Iya. Polisi kini masih memburu pelaku yang tega membuang bayi. Sementara sang bayi dirawat di Puskesmas Pancana, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Bayi laki-laki ini langsung dibersihkan warga setelah sempat digerubungi semut saat ditemukan di sebuah kardus bekas yang tergeletak di pinggir jalan Poros Dusun Balapati, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ditemukan tanpa pakaian, kulit bayi terlihat memerah dengan sejumlah bekas gigitan semut. Diduga si bayi sudah berumur beberapa hari lantaran tidak ditemukan adanya ari-ari. Keponakan bapaknya itu yang temukan, pergi ambil kantong sampah, terus kantong-kantongan untuk bikin itu kalau mau burung. Iya. Terus dia bilang itu katanya istrinya salat subuh dengar suara bayi, tapi dia bilang mana mungkin kau dengar, dia bilang tidak, dia sama di sampah cari kantongan, sampai di sana Pak dia buka dos. Saat ini bayi masih dirawat di rumah Ibu Syamsiah yang ingin mengadopsi bayi tersebut. Sementara polisi masih memburu kedua orang tua bayi yang tega membuang darah dagingnya sendiri yang diduga hanya untuk menutupi aib. Dari Kabupaten Baru dan Maros, Sulawesi Selatan, Udin Syarudin, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Legislatif tahun 2024. Dalam sidang ini, hakim akan menyidangkan sebanyak 297 total perkara. Agenda sidang perdana PHPU Legislatif 2024 kali ini merupakan pemeriksaan pendahuluan. Setelah itu dilanjutkan dengan penyampaian jawaban termohon, pemeriksaan persidangan hingga rapat permusyawaratan hakim sebelum putusan. Sidang pendahuluan dipimpin 3 hakim MK di setiap panel. Hakim ketua panel 1 adalah Suhartoyo, hakim di panel 2 Saldi Isra, dan hakim Arif Hidayat di panel 3. Total, Mahkamah Konstitusi akan menyidangkan 297 perkara yang terdaftar dan dilakukan satu persatu dari tiap provinsi. TPS 05 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, 42 dan TPS 23 Kelurahan Babakan, Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, 3 dan 36 Kelurahan Sikopol.
Presiden Jokowi menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Istana Kepresidenan Bogor. Ada yang berbeda dalam pertemuan ini, Presiden Jokowi mengajak Menhan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto, sedangkan PM Lee juga mengajak Wakil PM Lawrence Wong yang juga telah ditunjuk menggantikannya sebagai Perdana Menteri Singapura. Ada yang berbeda dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Istana Kepresiden Bogor, Jawa Barat, Senin kemarin. Biasanya saat sesi perbincangan yang digelar di veranda belakang istana, hanya Presiden Jokowi berbincang dengan kepala negara yang menjadi tamunya. Namun kali ini Jokowi turut mengajak Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dan di saat bersamaan, Perdana Menteri Lee juga mengajak Wakil Perdana Menteri Lawrence Wong yang juga telah ditunjuk sebagai Perdana Menteri Singapura selanjutnya. Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan bahwa Indonesia dan Singapura akan memiliki pemimpin baru pada tahun 2024 ini. Presiden meyakini kerjasama Indonesia dan Singapura akan semakin kuat di bawah kepemimpinan yang baru. Untuk diketahui, Perdana Menteri Lee akan mengundurkan diri dari jabatannya pada 15 Mei mendatang dan wakilnya Lawrence Wong akan mengambil alih jabatan tersebut. Sedangkan Presiden Jokowi juga akan mengakhiri masa jabatannya pada Oktober mendatang digantikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Tim Liputan iNews melaporkan. Sederet menteri seperti Menkominfo Budi Aris Setiadi, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono turut hadir mendampingi Presiden Joko Widodo nobar babak semifinal Piala Asia U23 2024 di Istana Negara. Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju terlihat hadir meramaikan agenda nobar atau nonton bareng babak semifinal Piala Asia U23 2024 di Istana Kepresidenan Republik Indonesia. Di antaranya Menkominfo Budi Aris Setiadi, Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Tidak hanya menteri, relawan Jokowi turut hadir seperti Budiman Sujatmiko. Menteri dan relawan turut antusias mengenakan sejumlah atribut timnas untuk mendukung skuad Garuda Muda melawan Uzbekistan. Pertandingan semifinal Piala Asia U23 antara Indonesia melawan tim Uzbekistan menuai perhatian besar dari publik. Selain di Istana Kepresidenan, Kementerian Pemuda dan Olahraga juga menggelar nobar. Indonesia U23 bergema di seluruh tempat, tak terkecuali di Kemenpora. Nobar digelar untuk mengakomodir tingginya antusiasme masyarakat untuk mendukung Garuda Muda melawan tim Uzbekistan. Untuk memfasilitasi nobar ini, pihak Kemenpora sudah memasang layar lebar hingga perangkat audio untuk mengakomodir ratusan pendukung timnas. Sementara itu, ribuan warga Sidoarjo, Jawa Timur sejak Senin petang sudah berdatangan dan memadati alun-alun untuk menonton bareng pertandingan timnas U23 melawan Uzbekistan. Inilah suasana alun-alun Sidoarjo Senin malam. Ribuan warga sejak Senin petang berdatangan dan memadati alun-alun Sidoarjo untuk menonton bola bareng yang digelar Polresta Sidoarjo. Dalam nobar yang bertajuk Nobar Geden ini, tim panitia sudah menyediakan layar lebar tepat di tengah alun-alun. Selain dihadiri warga, nobar ini juga dihadiri oleh supporter Delta Mania dan gabungan supporter Jawa Timur.